Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait dengan komposisi fungsi. Kita review sebentar ya. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh-contoh soalnya. Oke anak-anak, kita mulai. Untuk komposisi fungsi, peta konsepnya seperti ini anak-anak. Jadi kalau kita belajar tentang komposisi fungsi dan inverse fungsi, maka untuk komposisi fungsinya yang kita pelajari adalah kita itu tahu syarat dan aturan fungsi yang dapat dikomposisikan. Ya, kemudian sehingga kita bisa menentukan fungsi komposisi dari beberapa fungsi. Begitu juga ketika kita bisa menentukan nilai fungsi komposisi dan pembentuknya. Jadi fungsi-fungsi pembentuknya itu seperti apa? Kemudian juga terkait dengan sifat-sifat komposisi fungsi. Oke anak-anak, kita langsung masuk saja insya Allah. Masih ingat ya? Kemarin kita sudah belajar tentang komposisi fungsi. Manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari adalah contohnya seperti ini. Ya, jadi ketika kita hendak membuat kursi kayu, maka bahan yang kita gunakan adalah kayu gelondongan, kan begitu. Kayu gelondongan diproses menjadi ini yang namanya adalah papan kayu. Ya, papan kayu kemudian dibentuk supaya menjadi kursi. Nah, ini adalah urut-urutan proses ini, inilah yang dinamakan komposisi fungsi. Begitu juga misalkan mesin pembuat kopi anak-anak. Nah, kita lihat di sini kan ada kopi, ya, kopi ada creamer, ada gulanya kan begitu. Jadi di dalam sini sudah ada larutan kopinya sudah ada, kemudian creamernya sudah ada, gulanya sudah ada. Seberapa banyak kita membuat kopi ini, creamernya yang banyak ta, atau kopinya yang banyak ta, atau gulanya itu less sugar atau gimana, maka kita bisa mengaturnya di sini anak-anak. Ini juga sama, akhirnya hasil akhirnya adalah kopi yang kita inginkan. Begitu juga dengan mesin pembuat es krim ini anak-anak, sama ya. Jadi es krim ini ada cairan untuk mengeluarkan es krimnya. Rasanya ini insya Allah rasanya adalah rasa stroberi. Ditambah toppingnya. Ini toppingnya ini meses yang kelihatan ya Naya. Jadi habis prosesnya adalah mangkoknya disiapkan, kemudian ditekan, es krimnya keluar. Setelah itu baru kita kasih topping. Jangan dibalik ya. Topping dulu baru es krim, namanya ini adalah tidak, prosesnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Topping, yang namanya topping itu di atas. Oke, jadi contoh-contoh sederhananya seperti ini. Lanjut. Nah, prosesnya seperti ini. Jadi dari bahan mentahnya, kemudian menjadi bahan setengah jadi, kemudian menjadi bahan jadi. Nah, kalau misalkan prosesnya seperti ini, maka proses yang dulu kita lakukan adalah fungsi yang F ini anak. Fungsi F ini dulu diteruskan dengan fungsi G, sehingga di dalam komposisi fungsi ditulis adalah G bundaran F. O ini dibaca bundaran ya. Jadi G bundaran F itu artinya fungsi F dikerjakan dulu, baru fungsi G yang dikerjakan. Ya, jadi dari belakang dulu anak-anak cara mengerjakannya. Oke, jadi kita punya G bundaran F, bukan GOF ya, bukan GOF tapi G bundaran F bacanya. Oke anak-anak, next kita lanjut. Kita masukkan satu contoh coba. Kita lihat satu contoh. Nomor 1. Diketahui fungsi F adalah A ke B dan fungsi G adalah B ke C. Jadi kalau kita gambar itu anak-anak, fungsi F adalah A ke B. Saya punya himpunan. Ya, ini himpunan A, ini himpunan B. Dari A ke B ini adalah fungsi F anak-anak. Gini. Oke, kemudian fungsi G adalah B ke C. Jadi di sini ada fungsi C lagi anak-anak. Nah, oke, jadi dari B ke C ini adalah fungsi G. Begitu. Dinyatakan dengan pasangan terurut F-nya sekian dan G-nya sekian. Nah, karena kita punya pasangan terurut anak-anak, maka pasangan ini kita masukkan ke dalam himpunan ini. Oke, kita coba ya. Sebentar saya hapus dulu. Kita perbesar dulu. Oke, kita masukkan ke sini. Bismillah, semoga bagus ya. Ini adalah fungsi. Ini himpunan A. Ini himpunan B.
ini himpunan C. Oke, saya kasih ini A, ini B, ini C. Oke, fungsi F tadi dari A ke B, dari sini ke sini F anak-anak. Berarti A dipasangkan ke B. Apa saja? 0 dipasangkan dengan 1. Berarti nanti 0 dengan 1 anak-anak. Ini. Oke, kemudian 2 dengan 4. 2 dengan 4. Ini. Kemudian 3 dengan min 1. Harusnya di atas ini ya. Sebentar anak-anak. Nah, kita hapus dulu. Coba. Kita urutkan saja ya. Biar enak ya. Ini B-nya ini min 1, 1, 4 dengan 5. Oke, kita pasangkan anak-anak. 0 dengan 1 berarti 0 dengan 1 di sini. Oke. 2 dengan 4, 2, 4 berarti di sini. Oke. 3 dengan min 1, 3 dengan min 1 berarti di sini. Oke. 4 dengan 5, 4 dengan 5 berarti di sini. Ini adalah fungsi F. Fungsi G anak-anak kita tahu tadi fungsi G adalah dari himpunan B dibawa ke C. Jadi fungsi G-nya itu di sini nanti. Oke. Ya, kita ambil pasangannya 0, 2, 3, 7. Saya tulis dulu ya. 0, 2, 3, 7. Urut ya. Oke. Kemudian 2 dipasangkan dengan 0 anak-anak. Ada nggak di sini 2? Nggak ada kan 2? Ya berarti nggak ada. Nggak bisa dipasangkan yang ini. 1 dipasangkan dengan 2. 1 dipasangkan dengan 2 berarti ini. Oke. 5 dengan 3. 5 dengan 3 berarti yang ini. 6 dengan 7. 6, 7 ada nggak? Nggak ada. Nah ini adalah pasangannya anak. Sehingga kalau ditanya di sini yang A, F bundaran G. Ya, sebentar. Kita kurang 1 nih ternyata. Coba lagi ya. Nah, sebentar sih. Ini kan fungsi F, diteruskan fungsi G. Sehingga dari sini ke sini, ya, kencang sekali ya, sebentar. Oke, dari sini ke sini anak-anak. Ini bisa kita lambangkan tadi gimana? F diteruskan ke G, maka ini adalah G bundaran F. Oke, untuk soal nomor A, F bundaran G-nya belum kita cari ya tadi ya. Kita G bundaran F dulu ya, berarti kita mulai soalnya dari soal yang B dulu. Nanti berikutnya adalah yang A. Yang B dulu. B. Oke, G bundaran F. Berarti G bundaran F-nya apa nih anak-anak? G bundaran F-nya itu adalah himpunan. G diteruskan ke F. Coba mana yang nyambung? 0, 1 ke 2. Berarti 0 dengan 2. Di awal sama di akhir anak-anak. Berarti 0 dengan 2 begini. Oke, terus 2 dengan 4 putus ya? Enggak ya? 3 dengan min 1 juga putus. Enggak ada sambungannya ke sana. 4 dengan 5 nyambung ke 3. Berarti 4 dengan 3. Gini anak-anak. Selesai. Jadi fungsi F diteruskan ke G atau G bundaran F-nya adalah hasilnya ini. Oke, lanjut yang G dulu ya. G. G bundaran F dari 4. Kita lihat. G bundaran F dari 4 itu mana? 4 ke 5 hasilnya adalah 7. Berarti hasilnya 7 anak-anak. Oh, sorry. 4 ke 5 hasilnya 3 ya. Ini nyambungnya ke 3 ya. Berarti hasilnya 3. Nah begini. Selesai. Oke, bisa ya? Nah, ini sekarang G bundaran F. Sekarang kita balik F bundaran G anak-anak. Jadi, kita balik dulu, saya hapus dulu. Oke, sama. Kita menggunakan 3 buah himpunan, karena himpunan yang diketahui adalah 3. Cuma di sini, prosesnya adalah F bundaran G. Apa artinya F bundaran G? F bundaran G itu adalah G dikerjakan dulu. Berarti dari sini ke sini itu fungsi G ya, anak. G. Oke. Nah, oke, kita pasangkan ya. G ini pasangannya adalah 0, 2, 3, 4. Saya pasang dulu.
0, 2, 3, 7. Oke, pasangannya 2 dengan 0. 2, 1, 5, 6. Saya urutkan juga ya. 1, 2, kemudian 5, 6. Oke, kita urutkan anak-anak. 2 dengan 0. Kita pasangkan yuk. 2 dengan 0 berarti begini. Oke, 1 dengan 2 berarti begini. Terus 5 dengan 3 berarti dia begini. Oke, kemudian 6 dengan 7 berarti begini. Nah, menceng anak sebentar ya. 6 dengan 7. Nah, begini. Oke, lanjut ya. Kalau F bundaran G dikerjakan dulu baru kemudian diteruskan ke F. Nah, fungsi ini adalah fungsi F anak-anak. Sehingga salah berarti ini ya, sebentar. Ini salah abjadnya. Kalau fungsi G dulu berarti B dibuat ke C ya. Ini B, ini C. Ya. Kemudian fungsi F-nya adalah A dibawa ke B. A dibawa ke B. Sebentar. F-nya adalah A dibawa ke B. Berarti A-nya dulu nih. Bentar ya. Ya, anak kita lanjutkan. Gimana tadi? G bundaran, ini F bundaran G ya. Sekarang fungsi F-nya. Fungsi F-nya adalah 0 dibawa ke 1. Ada 0 di sini ada ya. 0 dibawa ke 1. Saya tulis dulu sini hasilnya. 1, min 1 dulu ya. Min 1, terus 1, 4, 5. Dari sini anak-anak. Hasil akhirnya ya. 1, 4, min 1, 5. Ini sudah saya tulis ya. Biar urut. Yuk kita pasangkan untuk fungsi F-nya. 0 dipasangkan dengan 1. 0 dipasangkan dengan 1 begini. Kemudian 2 dipasangkan dengan 4 begini. Oke. Kemudian 3 dipasangkan dengan min 1 begini. Kemudian 4 dipasangkan dengan 5. Tidak ada ya 4 dengan 5 ya. Berarti dia terputus. Oke anak-anak. Ini adalah fungsi F bundaran G. Berarti kita bisa jawab yang A. F bundaran G. Artinya fungsi G dikerjakan dulu baru fungsi F. Begitu. Ya. Maka ini kok kita tulis adalah G bundaran F. Sorry anak-anak. F bundaran G. F bundaran G. Ini ya. Berarti berapa nih himpunannya nih? Coba kita pasangkan ya F bundaran G-nya. 1, kedua, keempat. Ada pasangannya ya. Berarti 1 dengan 4. Awal dengan akhir anak-anak. 1 dengan 4. Kemudian 2, 2, 2. 2 dengan 0 dengan 1. Ada pasangannya ya. Berarti 2 dengan 1. Ya, kemudian 5, 5. 5 ke 3, kemudian ke min 1. Berarti 5 dengan min 1. Ini. Kemudian 6 ke 7 terputus dia. Nah, berarti hasilnya ini saja anak-anak. Oke. F bundaran G. Yang C. Kalau F bundaran G dari angka 1. Nah, kita lihat 1 pasangannya dengan apa? 1, kemudian setengah jadinya menjadi 2, kemudian dia menjadi 4. Berarti jawabannya adalah 4. Begini. Oke, bisa ya? Bisa. Lanjut anak-anak. Next. Contoh nomor 2. Kita punya F adalah R dibawa ke R. Maksudnya real ke real ya. Maksudnya daerah domainnya adalah bilangan atau himpunan bilangan real, daerah ringnya atau hasilnya juga real. Maksudnya begitu anak-anak. Fungsinya apa? Fungsinya adalah ini. G juga sama. Bilangan real dibawa ke real. Maksudnya ya bilangan aslinya itu adalah domainnya adalah real. Hasilnya juga nanti adalah bilangan real. Oke. G-nya sekian fungsinya. Yang ditanya adalah F bundaran G. Masih ingat kan? Apa artinya F bundaran G? G-nya dikerjakan dulu baru F. Berarti F-nya diem anak-anak. G-nya dikerjakan dulu.
Ini. Oke. F-nya diem. G-nya diganti anak. Kita substitusi G-nya mana? G ini kan X ditambah 3. Kita tulis di sini X ditambah 3. Oke. Kemudian X ditambah 3 ini kita masukkan ke F. Mana F? F kan ini anak-anak. Berarti X ditambah 3 itu gantikan X kuadrat. Yang ada X-nya ini. Berarti 2-nya diem, 1-nya diem. 2-nya diem. X kuadratnya itu diganti ini anak-anak. X ditambah 3 kuadrat. Gini. Oke, ada plus 1 di sini. Nah, kita plus 1 begini. Selesai. Ini bisa dijabarkan, bisa enggak kita jabarkan ya 2. Yuk, yang dalam kurung kita jabarkan X kuadrat. Oke, ditambah dengan 2 dikali X dikali 3 berarti 6X. Gini. Ditambah dengan 3 kuadrat berarti 9. Oke, jangan lupa belakangnya ditambah 1. Hasilnya adalah 2 dikali X kuadrat ada 2X kuadrat. Ditambah 2 dikali 6 adalah 12X. Ditambah 2 kali 9 adalah 18. Ditambah 1 dia 19. Selesai. Untuk nomor yang A. Nomor yang B anak-anak. G bundaran F. Berarti G bundaran F itu G-nya diem. F-nya dikerjakan dulu anak-anak. Oke. G-nya diem. Yuk F-nya kita masukkan mana? F. Ini F. Oke. Kita tulis 2X kuadrat plus 1. Oke. Baru setelah selesai F-nya kita proses, maka F-nya ini kita masukkan ke G. Mana G ini? Oke, di mana 2X kuadrat plus 1 menggantikan X yang ada di sini, anak-anak. Berarti hasilnya jadi gimana? 2X kuadrat plus 1 sebagai pengganti X. Jangan lupa ini masih ada ditambah 3. Kita tambahkan dengan 3. Hasilnya adalah 2X kuadrat plus 4. Selesai, anak-anak. Saya, kemudian yang C. Yang C adalah F bundaran G dari 1. Nah, F bundaran G-nya kan kita sudah punya. Mana nih F bundaran G? Ini kan, hasilnya kan ini ya. Berarti ini tinggal X-nya diganti dengan angka 1. Nah, berarti 2 dikali 1 kuadrat. Oke, yang ini. Ditambah 12 dikali 1. Ditambah dengan 19. 2 dikali 1 kuadrat 2. Ditambah 12 kali 1, 12. Ditambah 19. Hasilnya adalah ini tambah ini aja 20, 31, 33. Selesai anak-anak. Yang D. Oke, G bundaran F. G bundaran F dari 1. Berarti G bundaran F-nya kan kita sudah punya. Kalau belum punya gimana? Dicari anak-anak. Oke, bisa dicari satu-satu atau langsung begitu. G bundaran F-nya mana nih? 2X kuadrat plus 4 ya. Berarti X-nya kita ganti dengan 1. Berarti 2 dikali 1 kuadrat plus 4. Hasilnya adalah 2 dikali 1, 2. Ditambah 4. Hasilnya adalah 6. Alhamdulillah selesai. Bisa ya? Bisa. Lanjut anak-anak nomor 3. Diketahui A, himpunan A itu adalah himpunan X. Dia bilangannya kurang dari min 1. B dan C adalah himpunan bilangan real. Di mana fungsi F adalah A dibawa ke B dengan Fx sekian. Fungsi G adalah himpunan B dibawa ke C. Berarti A, B, C sama kayak tadi ya. Ini G. Hanya adalah G bundaran F yaitu A dibawa ke C. Jadi nanti kita punya himpunan anak-anak. Ini himpunan A, ini himpunan B, ini himpunan C. Ini A, ini B, ini C. Oke, A-nya A dibawa ke B adalah F. Berarti ini adalah F. B dibawa ke C adalah G. Nah, di sini adalah G. Oke. Yang ditanya adalah G bundaran F. Apa artinya G bundaran F? G bundaran F itu F dikerjakan dulu baru G. Berarti A dibawa ke C. Gini anak. Nah, ini adalah G bundaran F-nya ditanya. Oke. Jadi kita bisa nyari dulu anak-anak G bundaran F-nya apa nih? G bundaran Fx sama dengan gimana ini? G-nya diem, F dikerjakan dulu, gitu kan? Oke, yuk F-nya dimasukkan. Mana tadi F? F ini ya, min X plus 1. Kita masukkan di sini. Min X plus 1. Oke, nah min X plus 1 ini kita masukkan ke G anak-anak. Ke G, G mana G? Ini ya G. Jadi menggantikan X yang ada di sini. Berarti tinggal mengkuadratkan. Ini dikuadratkan anak-anak. Min X ditambah 1 kuadrat. Begini. Hasilnya gimana nih? Min X kuadrat berarti X kuadrat ya. Min-nya hilang ya. Min kali min. Oke.
2 dikali min X dikali 1 berarti min 2X. Oke. 1 dikuadratkan adalah 1. Ini adalah G bundaran F. Nah, sekarang kita punya ternyata X-nya ini itu dari A dipetakan di C sebanyak 64. Artinya apa? 64 ini adalah G bundaran F anak-anak. Berarti ini kita tulis sama dengan 64 begini. Oke, berarti X kuadrat. Yuk 64-nya kita lempar di sebelah kiri. Plus 1 min 64 sama dengan 0. Berapa nih? X kuadrat min 2X min 63 ya. Sama dengan 0. Begini. Ya, lanjut. Kita faktorkan anak-anak ya. Berapa nih kalau kita faktorkan? X kuadrat itu X dengan X. 63 ini berapa nih? 3 dikali 63 itu berapa yuk? Yuk kita cek yuk. 63 itu adalah 3 dikali 21 ya. Nah ini kan selesainya nggak ada 2 nah. Bukan, berarti bukan ya. 21 ini adalah 7. Ya 7 dikali 3 berarti 3 dikali 7 dikali 3. Berarti bisa 7 dikali 9 ya. 7 kali 9 selisihnya 2 ya, bener ya. Berarti satunya 7, satunya 9. Kalau di sini min berarti yang besar yang kita min. Nah, yang ini yang plus. Begini. Oke, berarti X ditambah 7 sama dengan 0. X sama dengan min 7. Satunya X min 9 sama dengan 0. X sama dengan 9. Oke, kemudian kita lihat. Ternyata, kalau kita lihat X-nya ini, ternyata dia lebih kecil dari min 1. Min 7 dengan 9 yang lebih kecil dari min 1 yang mana? Yang min 7. Berarti ini yang merupakan jawabannya. Ini tidak mungkin. Oke, berarti kalau ditanya tentukan nilai X-nya berapa? Nilai X-nya adalah min 7. Selesai anak-anak. Bisa ya? Bisa. Contoh 3. Lanjut satu lagi contoh keempat. Fungsi F sama ya, dari real dibawa ke real. Mana kursor saya ini? Real dibawa ke real, G juga sama, oke? H juga sama. Didefinisikan dengan rumus F-nya sekian, G-nya sekian, H-nya sekian. Yang ditanya adalah G bundaran F dari 1. Yang anak-anak, kita punya G bundaran F dari 1. Nah ini kita bisa cari G bundaran F-nya dulu, boleh. Atau kita langsung juga boleh. Ya, kita pakai cara yang lain ya, kita pakai cara langsung. Ini apa artinya? G, F-nya dimasukkan. Nah, ternyata F-nya ini, X-nya 1, mana F? F ini kan, kita punya Fx adalah X ditambah 2. Kalau misalkan X-nya saya ganti 1, jadi gimana nih? 1 ditambah 2. Hasilnya adalah 3. Berarti F1 bisa kita tulis hasilnya 3. Berarti ini 3, anak. Berarti G 3 begini. Oke. Kemudian G3 ini masukkan ke fungsi G. Mana fungsi G ini? G. Kita punya ternyata Gx sama dengan 3x kuadrat. Berarti kalau Gx-nya saya ganti dengan ini, dengan 3. Hasilnya berapa nih? 3 dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat 9 kali 3 adalah 27. Berarti ini adalah 27 anak-anak. Selesai. Ya, kemudian F bundaran G bundaran H 1. Mana dulu nih yang dikerjakan? H dulu ya. Berarti F bundaran G-nya diem, H-nya dikerjakan. Tapi ini H1 ya, masukkan mana H? Ini kan H. Berarti H X sama dengan 2X min 3. Berarti kalau X-nya saya ganti angka 1, 2 kali 1 min 3. Berapa 2 kali 1 min 3? Hasilnya adalah min 1. Kita ganti ini dengan min 1. Berarti F bundaran G min 1. Begini anak-anak. Oke, kemudian sama dengan F-nya diem, G-nya dimasukkan anak-anak. G min 1. Mana G? G ini ya. Kita ganti X-nya dengan min 1. Kita tulis dulu. Gx sama dengan 3x kuadrat. Berarti G min 1 sama dengan 3 dikali min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat 1 kali 3 adalah 3. Berarti ini adalah F3. Berapa F3? Ya masukkan ke F dong. F-nya kan ini ya.
Berarti kita punya fx sama dengan x ditambah 2. X-nya kita ganti 3 ya. Berarti F3 sama dengan 3 ditambah 2. Hasilnya adalah 5. Ini 5. Begini. Oke, bisa ya? Yang A sudah. Sekarang yang B. Yang B, kita cari rumus untuk G bundaran F. G bundaran Fx. Mana dulu yang dikerjakan? F dulu ya. G-nya diem, F-nya masuk anak-anak. Nah, G-nya diem mana F? F-nya adalah X ditambah 2. X ditambah 2. Oke, X ditambah 2 ini gantikan X pada G. Mana G? G ini kan 3X kuadrat. Berarti nanti X kuadratnya saya ganti dengan yang dikurung ini. Berarti 3 dikali X ditambah 2 kuadrat. Hasilnya adalah 3. Kita jabarkan yuk. X kuadrat plus 2 kali X kali 2, 4X. Plus 2 kuadrat adalah 4. Hasilnya adalah 12X kuadrat plus 3 dikali 4. Sorry anak-anak, 3 ini ya. 3 dikali X kuadrat kan 3, maaf ya. 3X kuadrat ditambah 3 dikali 4, 12X. 3 dikali 4 ini juga 12. Selesai. G bundaran F. Lalu F bundaran G gimana? Yuk F bundaran G dibalik ya. G-nya dulu baru F. Berarti F-nya diem, G-nya kita masukkan. Oke, F-nya diem, mana G-nya? G-nya adalah 3X kuadrat, berarti 3X kuadrat. Oke, 3X kuadrat ini kita masukkan ke F, berarti hasilnya adalah 3X kuadrat ditambah berapa nih? Ditambah 2. Gini. Selesai anak-anak. Yang terakhir, F bundaran G. Saya masukkan sini ya. F bundaran G, bundaran bundaran H. Gitu ya. Berarti F bundaran G-nya diem, hanya dikerjakan dulu anak-anak. Mana nih HX-nya nih? HX-nya ini ya. Berarti ini dimasukkan ke sini. Berarti F bundaran G dikali dengan 2X min 3. Gini. Oke, baru kemudian F-nya diem, G-nya dimasukkan. Masukkannya satu-satu nak ya. Seperti kita membuat bahan-bahan. Masukkannya satu-satu. Ya, nggak rame-rame masuknya. Oke, F-nya diem. 2X min 3 ini kita masukkan ke X-nya G. Mana G? G kan ini ya. Berarti X kuadrat ini nanti kita ganti dengan ini. Berarti hasilnya adalah 3 dikali 2X min 3. Oke, kita kuadratkan. Nah, yang di dalam kurung dulu kita selesaikan anak-anak. 3 dikali, yuk, 2X kuadrat berarti 4X kuadrat min 2 kali 2, 4 kali min 3 adalah min 12. Ada X ya di sini. Oke, min 3 kuadrat adalah 9. Gini anak. Hasilnya sama dengan F. Yo, 3 kali 4, 12X kuadrat. 3 kali min 12 min 36X. Oke, 3 dikali 9 adalah 27. Selesaikah belum? Ini masih harus dimasukkan ke F. Kita masukkan ke F. F-nya kan X plus 2. Tinggal ditambah 2 anak-anak. Berarti ini kita tulis 12X kuadrat min 36X plus 27 ditambah 2. 2-nya dari mana? Ini 2. Ketika kita masukkan ke F. Oke, berarti hasil akhirnya adalah 12X kuadrat min 36X 27 tambah 2 berapa nih? 29. Alhamdulillah selesai. Oke anak, mungkin itu ya untuk sementara. Ya, sementara itu dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian paham. Oke, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.